Kalau habis berhubungan, ibu tidak boleh bangun. Ya, ibu nikmatin aja. Maksudnya, kalau habis berhubungan, ibu sebaiknya berbaring atau digajal batal di bokongnya. Bagus lagi dipakai tidur. Untuk apa? Untuk membantu sel sperma masuk ke dalam. Berapa mbak? 100 per 70. Kayaknya aku simpan nomor teleponnya di situ mbak ya. Ada yang bisa ini mbak. Mbak. Aduh nggak bisa. Ini apa nih? Kayaknya pernah juga dulu. Tapi di rumah sakit dikuret sama dokter ini aja. Oh ibu pernah kuret? Pernah kayak gini juga, pendarahan gini juga. Tapi lebih parah malah lagi. Tapi kuretnya karena apa? DUB atau karena ibu hamil? Kayak ada apa ya di dalam? Iya, disfungsi uteri bleeding namanya. Ya, saya juga pernah mengalami hal yang sama dengan ibu DUB. Jadi harus dikuret. Teman-teman, ini adalah pejuang garis 2. Ya, karena ibunya memang kepingin hamil. Nah, aku tanyain apakah ibu itu rutin menstruasi. Ternyata rutin ya haidnya. Anaknya sekarang umurnya berapa? 10 tahun. Apakah sebelumnya pernah menggunakan KB? Tidak pernah KB ya, sama sekali ya. Nah, karena dia memang kepengen punya anak ya. Terus haidnya rutin, tidak pernah KB. Dan pertanyaan saya, apakah ibunya ini kalau misalnya sudah pernah nggak tahu yang namanya masa subur? Belum pernah tahu, belum pernah kenal yang namanya masa subur. Jadi masa subur itu adalah ada 7 hari ya Bu ya. Sebenarnya 5 hari ya, tapi untuk menghitung estimasinya itu bisa 7 hari. Waalaikumsalam Mbak cantik. Nah terus aku tanyain juga, apakah kalau ibu setelah berhubungan itu suka langsung dicuci? Suka langsung dicuci. Apakah? Tapi ini sebenarnya pertanyaannya sebenarnya ini pertanyaannya yang agak gimana ya? Belum terlalu terbukti ya. Perokok berat gitu ya. Berat ya memang. Sering merokok ya. Jadi ibu harus tahu bahwa kehamilan itu harus sehat sel telur laki-lakinya yang dari bapaknya dan dari ibunya. Sejauh ini kan kadang-kadang orang berpikirnya kalau hamil, kalau misalnya mau hamil berarti ibunya aja yang dipikirkan kesuburannya, ya kan? Nah, padahal harus keduanya dipikirkan. Apakah sel laki-lakinya ini bagus untuk membuahin sel perempuan? Nah, ini yang sering terjadi, ternyata tidak dilakukan pemeriksaan terhadap laki-lakinya, perempuannya. Padahal kalau pemeriksaan untuk laki-laki itu sangat simpel sekali Bu. Dia tinggal membuang spermanya, kemudian dia tapi di rumah sakit bukan sama kita. Nah itu spermanya akan diperiksa, sel telurnya itu lari muter-muter atau gimana, atau dia lemes gitu, atau dia sehat gitu. Itu simpel banget periksanya. Kalau perempuan itu ceritanya panjang, bisa jadi karena apa namanya, nanti dinding rahimnya siap enggak kalau jadi tempat untuk janin. Nah itu bisa jadi sel telurnya itu dikuret sama bidan sama dokter ini itu dari dinding rahim, kayak apa, penebalan dinding rahim yang diambil itu bilangnya nggak berbahaya. Tidak, dan itu tidak mempengaruhi bisa hamil atau tidak. Terus bisa jadi sel telur ibunya kecil atau tidak, bagus atau tidak, sehat atau tidak, begitu. Ibu harus paham dulu. Nah nanti kalau ibu nanti ini kita coba ya program beberapa bulan dan ternyata ibu belum hamil, ibu boleh periksa dua-duanya, suami atau istri, meskipun sebelumnya dia pernah hamil ya, ibu pernah hamil, tapi kan kita nggak tahu dalam proses perjalanan hidup kemungkinan faktor makanan, pola makanan yang membuat sel telur itu jadi tidak sehat. Karena saya juga punya klien yang dia kalau hamil keguguran, ternyata sel suaminya itu yang tidak bagus. Si istrinya selnya cukup bagus,
Tapi ternyata sel suaminya itu ketika dia membuahin, dia tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik. Jadi kalau sudah memasuki usia 3 bulan, dia keguguran. Dan ini yang keguguran yang sampai ke 3 kalinya gitu. Jadi suaminya yang harus memperbaiki kondisi kesehatannya, seperti tidak merokok, kemudian pola hidupnya harus sehat, menunya itu makanannya itu harus seimbang. Ibu sering makanan siap saji atau makanan yang alamiah? Masak sendiri sih. Masak sendiri, oh berarti yang alamiah. Ibu orang desa? Iya. Sama dengan saya. Makanannya tempe tahu. Iya, sama dengan saya. Nah, sekarang saya sudah jelaskan. Sama. Ini lebih desa lagi Bu, dusun ya. Dusun. Nah, dulu kan saya meledak di tempat ibu sini kan. Oh iya, bidantri ya? Iya. Ayo, bidantri. Nah, terus sekarang Ibu sudah kita singkirkan yang itu dulu. Kita coba dulu yang terapi dengan cara metode masa subur. Oh, laki-lakinya dulu. Ideal bagi laki-laki berhubungan itu agar kualitas spermanya bagus bukan setiap hari, tapi 3 hari sekali. 3 hari sekali. Seminggu sekali juga bagus ya. Tapi secepat-cepatnya adalah 3 hari sekali agar pembentukan sel spermanya itu gennya itu matang dengan sempurna ya. Terus bagi si perempuan kalau berhubungan itu tepat yang paling bagus adalah di masa subur. Masa subur itu terjadi rata-rata 10 hari setelah kita hitung hari pertama menstruasi, itu rata-rata. Sebenarnya ovulasi itu 1 hari, tapi ovulasi telur kita itu yang matang itu bisa hidup 3 hari, dan sel sperma laki-laki itu di dalam rahim bisa hidup 3 hari juga, sehingga ada estimasi yang disebut dengan masa subur itu 5 hari. Nah, jadi nanti terhitung dari hari ke-10 ibu bisa berhubungan ya. Idealnya tadi berapa? 3 hari sekali untuk sel sperma yang bagus. Nah, kalau habis berhubungan ibu tidak boleh bangun ya, ibu nikmatin aja. Maksudnya kalau habis berhubungan ibu sebaiknya berbaring atau digajal bantal di bokongnya. Bagus lagi dipakai tidur. Untuk apa? Untuk membantu sel sperma masuk ke dalam rahim. Kalau ibu cuci ya tumpah, sel spermanya turun. Nah, karena memang rasanya kayak gitu. Nah, ini termasuk golongan ibu-ibu yang kalau habis berhubungan geli. Iya sih. Risih. Iya, dia termasuk yang risih ya guys ya. Jadi tapi karena ibu ini adalah pejuang garis biru, ibu harus rela untuk tidak risih. Iya. Ya, nanti ibu coba dengan cara seperti itu. Minimal 1/4 jam. Jangan bangun dulu. Bagus lagi dipakai tidur. Ya. Pola makannya diperbaikin, buah, sayur. Kalau makan itu 1 piring itu ada nasi, ada lauk pauk, ada nasi, ada buah. Ya, susu tidak harus. Tapi boleh di sebagian orang juga mengkonsumsi susu ibu hamil untuk program kehamilannya dia. Tapi itu tidak kita anjurkan, cuman di beberapa klien seperti itu. Ibu juga boleh menambahkan seperti minum madu, sari kurma, tapi dengan takaran-takaran tertentu ya, maksudnya cukup sehari sekali atau 2 kali untuk detoxnya di dalam tubuh kita. Karena ada juga pasien yang menggunakan itu untuk terapi membersihkan badannya dia untuk tetap sehat gitu. Dan saya juga percaya sih madu. Tambahkan tadi kurma. Terus makanan-makanan yang menunjang kesuburan suami itu juga penting. Anak pertamanya apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Berarti ibu kepengen anak perempuan? Sembarang aja sih. Oh, sembarang aja. Kalau sembarang aja. Dan kalau misalnya dia kepengen anak perempuan kan berarti kita oh ya sudah. Kalau kepengen anak perempuan, syaratnya ibu cuma 1, tidak boleh terangsang. Apakah kalau ibu berhubungan suaminya tidak nyaman kalau ibu tidak terangsang? Tidak, biasa aja. Biasa aja. Jadi intinya di situ Bu. Jadi yang bawa gen laki-laki dan perempuan itu adalah suami, bapaknya. Jadi kalau gen laki-laki itu akan mudah mati dengan yang namanya asam vagina. Ya. Sementara kondisi dalam normal, kondisi kita normal itu kan vagina kita asam, ya kan? Nah, kalau ibu pernah nggak kalau misalnya bukan pernah ya pasti ya, kalau misalnya terangsang pasti ada keluar cairan tuh.
Kalau kita kenikmatan itu pasti ada keluar cairan. Cairan itulah yang akan merubah sifat asam dari vagina kita itu menjadi basah. Ya. Jadi kalau sampai kita terangsang, artinya vagina kita itu akan berubah menjadi basah, maka sel laki-laki yang akan kemungkinan bisa tembus karena dia gerakannya cepat dan dia gesit dan dia kecil gitu. Jadi dia kalau mau anak laki-laki terangsang, kalau mau anak perempuan tidak harus terangsang gitu. Tapi kan ibu ini ibaratnya keinginan anak perempuannya cuma 60%, kalau dapat laki-laki juga enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau dapat perempuan ya juga enggak. jadi aku tidak harus detail mempelajarinya. Tapi nanti kalau ibunya memang mau ini, nanti bisa via WA gitu. Yang penting intinya tidak terangsang. Nah, terangsang atau tidaknya kita itu akan sangat dipengaruhi oleh makanan kita. Suaminya juga, makanan apa yang dominan akan mempengaruhi gen laki-lakinya di dalam sperma lebih banyak atau lebih sedikit begitu. Nah, kalau yang laki-laki itu biasanya ya makan buah dan sayurnya lebih tinggi dibandingkan dengan kayak daging, protein tinggi, kacang-kacangan. Itu biasanya kecenderungannya nanti anak laki-laki bagi yang laki-laki. Nah, kalau kita perempuan juga kurang lebih aja. Yang penting intinya tidak terangsang. Ya, ibu kita coba dulu di beberapa bulan ke depan. Semoga ibu hamil ikhtiarnya, jangan lupa berdoa. Tugas manusia berusaha. Jangan lupa juga bersedekah. Ya, karena sedekah itu juga memperlancar jalan keinginan kita. Oh, kayak ustazah juga. Ya udah, ibu begitu. Sementara ini kita anggap adalah menstruasi biasa. Karena tadi ibunya sebenarnya datang ke sini merasa telat. Gimana ceritanya, Bu? Tadi aku lupa menceritakan dari awal. Kemarin itu kan sebulan. Telat sebulan. Terus saya kan terpleset jatuh. Saya Terpleset pikir jatuh. hamil aku enggak, ini tidak pernah periksa juga sih. Tapi berhenti aja sih 3 hari. Iya. Sini sampai sekarang Belum berhenti dan tadi di PP tes hasilnya negatif. Jadi kemungkinan kemarin adalah hanya gangguan hormon saja. Mudah-mudahan bulan depan ini setelah haid nanti coba hitung masa suburnya tadi, semoga terjadi kehamilan. Aku doakan kabulkan ya Allah. Amin. Oke, semoga. Oke, Ibu, terima kasih untuk vlog dan berbaginya hari ini. Boleh kasih salam ya ke penonton. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.